Shalom saudaraku semuanya, welcome, selamat datang. Hari ini jauh lebih banyak dari biasanya. Natal ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudaraku. Yesus Raja Damai. Siap? Siap, saya minta kita untuk tarik nafas dulu, tarik nafas. Lepaskan, ngomong Yesus Raja Damai. Sekali lagi tarik nafas. Lepaskan. Yesus Raja Damai. Jadi kalau suatu ketika engkau lagi dalam kesesakan, kalau lagi dalam masalah, jangan habis tarik nafas sem, itu kan bahasa semuanya gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau tarik nafas, lepasin, terus bilang Yesus Raja Damai. Itu lebih menenangkan, lebih mendamaikan diri kita ya. Ya, Yesus Raja Damai. Ya, Alkitab berkata seperti saudaraku, Yesus adalah damai, jangan mencari damai. Terimalah pribadi damai itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah damai itu sendiri. Kita enggak sedang mencari damai. Ada banyak orang ketika dia lagi galau, dia lagi kesesakan, dia nonton film. Dia nonton stand up. Dia healing pergi. Boleh enggak? Boleh. Tapi saya bilang kalau kita mencari damai dengan keadaan seperti itu, kau yang mungkin lihat film-film lucu untuk membuat hatimu bersukacita, kau yang mungkin healing keluar kota, pulang capek enggak? Capek, apalagi yang punya anak banyak tuh, pulang capek, masih nyuci, Senin masih kerja lagi. Jadi kalau kita mencari kedamaian dengan cara-cara yang seperti itu, setelah kita melakukan aktivitas itu, damai lagi enggak? Enggak, khawatirnya datang lagi tuh. Ya, jadi damai atau shalom itu bukan perasaan fluktuatif. Kalau kita ngerasain hari ini damai, nanti sore sudah bingung lagi, itu bukan shalom saudaraku. Ya, shalom itu ketika kita memiliki Yesus. Karena kalau ketika kita memiliki Yesus, damai kita itu akan stabil. Mau dalam keadaan susah, mau kantongnya isinya banyak duit, mau saldo di rekeningnya tiba-tiba nol, atau tiba-tiba ada hal-hal yang enggak kita harapkan terjadi, kita akan tetap damai. Karena damai itu bukan perkara apa yang kita dapat dari luar, tapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang di dalam hidup kita. Kalau yang di dalam hidup kita Yesus, haleluya, kita pasti akan damai setiap hari dalam keadaan apapun. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Dengan tegas menyatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita. Nah, kalau kita menitik beratkan damai sejahtera, itu sebagai hal-hal yang di luar kita keadaan keluarga kita baik, pekerjaan lagi baik, ya kalau pas keadaan itu baik. Kalau tiba-tiba omset kita turun, tiba-tiba bos kita marah, tiba-tiba pekerjaan kita gagal, damai sejahteranya kemana? Hilang. Tapi kalau kita mempusatkan damai sejahtera kita pada Yesus Kristus saudaraku, dan hanya dialah satu-satunya damai sejahtera kita, maka dalam keadaan apapun kita akan terus damai. Ya, kita lagi dimarahin orang kita damai, kita lagi dalam keadaan nggak baik, hati kita tetap tenang. Kita nggak jadi galau kayak gitu. Karena shalom itu adalah perkara ada Yesus di dalam hati kita. Ketika shalom itu ada Bapak Ibu, kita tenang, kita santai, kita rileks. Memang ya, tentu kita hidup di dunia ini, ada beberapa waktu yang kadang itu membuat hati kita itu bingung, gundah gulana. Oleh sebab itu, kita di tempat ini Bapak Ibu, setiap hari firman Tuhan yang dikirimkan di grup ngomong soal tentang siapa? Yesus. Supaya pikiran kita terfokus pada Yesus. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau enggak kuat, terutama hari-hari ini, jangan pernah lihat sosial media. Karena kalau Anda enggak kuat dan Anda lihat sosial media hari-hari ini, Anda makin enggak damai sejahtera. Ya, sering-seringlah baca firman Tuhan. Kalau perlu, renungan yang diberikan di grup WA, siang diulangi lagi, malam dibaca lagi supaya kita terus merasakan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Karena kalau Anda terlalu banyak melihat hal-hal yang di luar Yesus, aku benar hati Anda enggak damai. Ini contoh yang saya tahu pasti semua orang banyak ngalami.
Nah, sosial kita yang di Pulau Sumatera itu kan banyak bencana, saudaraku. Tentu beberapa orang mempertanyakan, ini pemerintah di mana nih? Nah, kalau sudah bahasanya kayak gitu, saudaraku, engkau nggak akan punya damai sejahtera, saudaraku. Cukup berdoa aja, pandang Yesus, mensyukuri hidupmu bahwa engkau hari ini baik-baik saja oleh karena siapa? Yesus, saudaraku. Jadi kita nggak perlu mencari apa yang sudah Anda warisi. Kalau hari ini Anda sudah punya Yesus, Anda nggak perlu cari damai sejahtera di tempat yang lain lagi. Anda nggak perlu buka ChatGPT terus nulis bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera. Itu sudah nggak perlu. Anda datang ke tempat-tempat yang bisa menghibur Anda, nggak perlu lagi. Anda sudah punya Yesus, Anda sudah punya damai sejahtera. Jadi bagaimana mengaktifkan damai sejahtera itu, saudaraku? Banyak merenungkan firman Kristus, aku. Banyakin dah. Buka Alkitab, lihat kebaikan tentang Yesus. Oh, gitu. Kalau Anda banyak buka Alkitab, merenungkan bagaimana tentang Yesus, baik di dalam kehidupan banyak orang-orang di Alkitab, merenungkan kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita, Anda damai sejahtera. Karena setiap hari selalu ada kebaikan Yesus, bahkan di saat kita sepertinya mengalami hal yang nggak baik, tapi kalau kita pelan-pelan lihat, selalu ada kok kebaikan Yesus setiap hari. Jadi kita nggak perlu mencari lagi hal-hal yang kita merasa damai di luar Yesus. Ya, karya Yesus sudah selesai. Damai datang saat Anda meletakkan usaha Anda, karena damai itu didapat bukan karena kita mencari, tapi karena memang kita sudah menemukan. Nah itu, kita sudah memiliki. Ada banyak orang di luar sana yang nggak percaya Yesus, yang mencari damai sejahtera. Dia berpikir kalau habis kerja, oh kita main ke klub, kita bisa lebih happy. Ya, kata orang itu work hard, play hard kayak gitu. Ada orang lagi yang mungkin punya, wah aku udah capek nih, Senin sampai Jumat kerja, kemudian dia healing keluar kota. Seninnya dia kerja lagi. Capek lagi enggak? Capek. Kalau motivasi Anda ya untuk pergi, untuk berlibur hanya karena Anda ingin ketenangan, Anda ingin supaya happy, jawabannya tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena dasar dari damai sejahtera adalah satu kalimat Yesus di kayu salib. Apa? Sudah selesai. Nah, kita ulang nih, apa maknanya sudah selesai? Maknanya adalah bahwa Yesus sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat. So, jadi kalau Anda pengen apapun, Anda sudah tidak perlu lagi mengusahakan dengan pikiran kita, dengan kerja keras kita yang begitu keras sehingga kita lupa bahwa kita itu statusnya sudah anak Tuhan, statusnya sudah orang benar. Ya, iman yang benar adalah damai sejahtera hasil dari pembenaran. Nah, orang yang sudah mengalami pewahyuan tentang pembenaran, hidupnya pasti damai. Maksudnya gimana? Sampai hari ini saya selalu mendengar ada orang Kristen yang selalu berkata seperti ini, dalam doanya ya, Tuhan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Saya pikirlah kan Tuhan sudah mengampuni kita. Ada ayat Alkitab tertulis banyak sekali bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Ada ayat yang lain lagi mengatakan bahwa dosa kita sudah dibuang di tubir laut yang paling dalam. Anda tahu tubir laut itu apa? Kalau Anda pernah belajar sejarah, di Filipina itu ada yang namanya Palung Mindanao. Palung itu apa sih? Laut di dasarnya, di dalamnya lagi masih ada jurang. Ya. Dan Tuhan menganalogikan seperti itu supaya bahwa sesuatu yang dibuang di tubir laut yang paling dalam itu enggak akan bisa diambil, saudaraku. Artinya apa? Kalau dosa Anda sudah dibuang, saudaraku, percayalah bahwa hidupmu sudah tidak ada dosa lagi. Loh Pak, tapi kan aku kadang masih melakukan kesalahan Pak. Makanya kadang aku masih bersalah Pak. Aku merasa enggak layak Pak. Kalau aku berdoa, aku minta berkat kok aku enggak layak. Nah, teman-teman kita yang seperti ini belum mengalami pewahyuan tentang pembenaran, saudaraku. Kita layak bukan karena tindakan kita, tapi karena pembenaran Yesus di mana, saudaraku? Di kayu salib, saudaraku.
Kalau orang yang belum mendapat pewahyuan tentang hal ini, saudaraku, hidupnya selalu merasa bersalah, enggak damai sejahtera. Tiap kali doa selalu, Tuhan ampuni kami. Besoknya lagi, Tuhan ampuni kami. Terus tiap hari fokusnya soal dosa dan pengampunan terhadap perbuatannya yang salah. Jadi seharusnya gimana? Anda cukup bersyukur. Tuhan terima kasih. Dulu aku memang orang berdosa, hari ini aku orang yang dibenarkan Yesus. Lanjut lagi, seperti yang saya sering katakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Hari ini kita tidak sedang mengejar berkat, kita yang sedang dikejar berkat. Nah gitu, sehingga kita tuh dalam menjalani hari itu semangat. Baik pekerjaan kita, waktu kita pekerjaan kita berhasil, waktu hasilnya baik, maupun yang buruk sekalipun, kita tetap merasakan damai sejahtera, karena ukuran berkatnya bukan didasarkan pada hasil kinerja kita, tapi karena anugerah Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, Roma 5 ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Makanya kita yang percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Yesus melalui iman kita, saudaraku, kita merasakan damai sejahtera. Nah kalau Anda sedang ngerasain damai sejahtera, hidup itu tenang. Enggak ada tuh pikiran-pikiran, dulu aku kayak gini ya, dulu aku kayak gini ya. Apa Tuhan ya bisa memberkati ya? Dulu aku kayak gini, seperti ini. Aku hari ini aja kayak gini, kemarin aja kayak gini. Puji Tuhan, orang itu sudah tidak ada di antara kita. Kenapa, saudaraku? Karena saya banyak menemui, saudaraku, ada yang mungkin saya pernah kenal, ya. Teman yang bersama kita dulu, saudaraku. Ya, dia enggak bersama dengan kita. Saya datang ke tempatnya, tiap kali dia cerita, aku tuh kayak gini, aku merasa enggak layak. Saya bilang, tapi kan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, enggak, tapi aku masih setengah jam kayak gitu. Saudaraku, wih, capeknya luar biasa, saudaraku. Tapi kalau kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Yesus, setiap hari itu isinya bahagia, sukacita, damai sejahtera. Mau keadaan apapun, kita akan merasa tenang, saudaraku. Kita merasa damai, sukacita, saudaraku. Ya, damai adalah konsekuensi alami dari melihat diri Anda benar. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Seperti Anda tidak pernah berbuat dosa, terakhirnya apa? Di dalam Kristus. Pewahyuan pembenaran itu seperti ini, saudaraku. Anda itu melihat diri Anda benar. Bahkan seperti tidak pernah berbuat dosa. Terakhir, di dalam Kristus. Ketika kita mengalami hal ini, saudaraku, hidup kita dibebaskan. Kita tenang, kita ngerasa bahwa sukses itu bukan dari kinerja kita. Kebaikan-kebaikan yang kita alami itu bukan dari kinerja kita. Tapi karena siapa? Yesus, saudaraku. Ya. Anda kalau melihat diri Anda benar, Anda melihat diri Anda anak-anak yang dikasih Yesus, saudaraku, hidupnya itu enak, saudaraku. Damai sejahtera, saudaraku. Ya, Anda nggak akan terbebani oleh apapun, saudaraku. Karena rasa bersalah adalah pencuri damai yang terbesar, saudaraku. Gimana cara menghilangkan rasa bersalah itu, saudaraku? Dengan pewahyuan pembenaran, saudaraku. Dengan Anda mendengarkan tentang Yesus. Makanya lebih banyak, saudaraku, dengerin tentang siapa? Yesus dan kebaikan-kebaikannya, saudaraku. Alkitab tuh banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa loh, saudaraku. Anda lihat bagaimana, saudaraku, ketika Abraham menyebut Sarah adalah adiknya, padahal dia istrinya, supaya dia tidak dihukum, saudaraku. Dan Tuhan menyebut dia siapa? Nabi. Itu pertama kalinya Nabi disebutkan, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kalau kita melihat, saudaraku, keadaannya Abraham, ya elah, gimana caranya dia bisa disebut orang benar? Bahkan Tuhan ngomong dia siapa? Nabi. Istrinya saja enggak diakui. Malah disebut siapa? Adiknya. Kalau aku pelajari tentang hal itu, ada banyak hal yang luar biasa. Saya enggak bisa menjelaskan secara detail, tapi pewahyuan Tuhan itu tentang pembenaran itu luar biasa, saudaraku. Dan Anda akan dibebaskan dari rasa bersalah Anda. Ketika Anda dibebaskan dari rasa bersalah Anda, saudaraku, kehidupanmu itu akan merdeka, enak, menjalani hari itu sudah tanpa beban, saudaraku. Merenungkan firman Tuhan adalah mengalihkan pandangan Anda dari badai kepada janji Bapa. Tentu di dalam dunia ini kita mengalami tantangan, saudaraku, kita mengalami hal-hal yang kita berpikir kita nggak mau alami itu.
Kita nggak mengharapkan itu terjadi. Tapi kadang hal-hal seperti itu terjadi, saudaraku. Makanya saudaraku, kita yang di mimbar ini selalu ngomong, renungkan firman Tuhan. Fokus sama siapa? Yesus. Jangan lihat masalah, saudaraku. Kalau saudaraku lihat masalah, saudaraku nggak lihat Yesus. Kalau kamu lihat Yesus, kamu nggak lihat masalah. Masalah itu pasti akan selesai. Karena kadang yang kita takutkan itu nggak pernah terjadi, saudaraku. Banyak kali, saudaraku, masalah itu belum jadi masalah, kita takut, saudaraku, kita sudah panik dulu, saudaraku, ya. Padahal kalau kita sedikit lebih tenang, kita fokus sama Yesus, ketakutan-ketakutan yang kita alami itu nggak pernah terjadi, saudaraku. Merenungkan janji kasih karunia adalah tindakan cerdas mengunci fokus pikiran Anda pada Yesus. Kalau ada yang bilang bahwa, Pak, ke gereja, duduk tok, nggak kerja, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Mana bisa kamu duduk merenungkan firman Tuhan terus datang sesuatu yang ajaib. Saudaraku, kalau Anda merenungkan firman Tuhan, itu aja tuh sudah sebuah tindakan loh, saudaraku. Ada banyak orang yang ketika dia lagi dalam badai, dia lagi dalam kekalutan, saudaraku, sudah tabrak sana, tabrak sini. Padahal, sebenarnya kalau dia diam sejenak, tenang, merenungkan firman Tuhan, fokus pada Yesus, saudaraku, masalah itu lebih gampang selesai. Tapi banyak kali kita mungkin melihat orang itu sudah panik duluan. Dia ngalami masalah, dia ngalami tantangan, sudah tabrak sana, tabrak kanan, tabrak bawah, semua disikat. Akhirnya pemulihannya lebih lama. Bukan Tuhan nggak memulihkan, saudaraku. Padahal kalau sebelumnya dia tenang dulu, dia menikmati waktu sama Kristus, saudaraku, masalah itu bisa selesai lebih cepat. Bahkan kadang tuh jauh lebih ringan. Sampai kita mungkin bisa ngomong, tiba-tiba cuma ngenitok ya. Ngerti omong ngenitok, woy. Kadang kan kita sering ngomong kayak gitu loh, saudaraku. Itu bukti bahwa sebenarnya kalau kita tenang di dalam Yesus, kita mengandalkan Yesus, lihat Yesus, semua itu bisa terselesaikan dengan baik, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, lebih lagi kita mempercayai firman Tuhan, fokus sama Yesus. Memang kadang ada hal-hal yang membuat kita itu teralihkan. 1-2 kali tiba-tiba kita lost in space. Kita tiba-tiba nggak sadar kalau kita anak Tuhan. Kita bertindak, kita ngomong sesuatu yang harusnya kita nggak ucapkan. Kadang ada hal kayak gitu, saudaraku. Tapi it's okay lah. Anggap aja itu manusiawi, terus Anda fokus sama Yesus, saudaraku. Jauh lebih baik lagi, setiap kali Anda dalam keadaan apapun, Anda Yesus Raja Damai. Yesus Gembalaku. Betul, saudaraku. Itu nolong, saudaraku. Itu akan menolong saudara sehingga pikiran saudara jernih. Anda nggak akan tabrak kanan, tabrak kiri, depan, belakang. Anda akan tenang dan Anda akan berdoa. Tuhan, aku percaya semuanya pasti selesai dengan baik. Dah, Anda menjalani aktivitas Anda dan yakinlah semua hal pasti selesai, saudaraku. Yesaya 26 ayat yang ketiga, Engkau menjaga orang-orang, Yesus menjaga orang-orang yang berpegang teguh padanya, melihat janjinya, melihat kebaikan-kebaikan Yesus, ya, dalam damai sejahtera yang sempurna. Ketika saudara melihat Yesus, ketika kita melihat janji-janji firman Tuhan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan yang apa? Sempurna. Kalau kita lihat hal-hal yang di luar Kristus, kita nggak akan pernah mengalami damai sejahtera. Benar, saudaraku. Apapun lah. Lihat apa? Lihat catatan medis, lihat ekonomi, lihat TV, lihat media sosial. Lebih banyak hal-hal yang membuat kita tidak damai sejahtera. Jauh lebih baik kita buka Alkitab kita, oh ternyata ada janji Tuhan yang seperti ini ya, oh ternyata ada janji Tuhan yang seperti ini ya, dan saudara mempercayainya. Saya pegang janji Tuhan itu dan saya bisa merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya suka sekali, saudaraku. Kalau saudaraku lihat banyak kali dari firman yang saya sampaikan di grup itu dalam perjanjian lama. Amsal itu saya pernah bahas banyak ayat di situ, saudaraku. Itu membuktikan bahwa, saudaraku, ketika kita lebih banyak lagi membuka firman Tuhan, khusus dalam perjanjian lama, banyak janji-janji Tuhan itu yang luar biasa loh, saudaraku. Salah satu contoh begini, saudaraku.
Ada firman Tuhan begini, ini perjanjian lama saudaraku. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Baik keadaanmu itu luar biasa saudara. Saya punya orang tua, lansia, saya selalu ngomong sama istri saya, tenang, kalau kita lagi kesusahan ngurus ibu, percaya aja lah, keadaan kita baik-baik saja. Dan baik-baik saja itu, di dalam keadaan saya, dalam kehidupan saya itu luar biasa. Ketika kita mempercayai sekecil apapun, sekalimat apapun, ya kita pegang teguh apa yang Tuhan sampaikan, itu damai sejahteranya luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Dan luar biasanya Tuhan, dia nggak cuma kasih damai sejahtera. Ketika saudaraku, engkau dalam tantangan, dia nggak cuma kasih kamu ketenangan, enggak. Dia kasih kamu jawaban atas apa yang kamu alami, saudaraku. Dan saya bersyukur sekali, saudaraku, Yesus nggak cuma kasih damai sejahtera, dia berikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya, yang saya kalau lihat, saya tuh mikir, saudaraku, tiap kali saya kirim renungan di WhatsApp, saudaraku, subuh bahkan tengah malam, Tuhan, Engkau baik banget ya. Aku nek melihat diriku, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Saya tuh baru ngerasa, saudaraku. 9 bulan berumah tangga ini baru ngerasain seperti yang Anda alami. Dulu kan single sih aku, wah pokoknya bisa, wah, semangat ya. Begitu rumah tangga, lumayan ya, wah kayak gitu. Tapi Tuhan menolong sih aku, Tuhan menolong. Yang mengalami pertolongan Tuhan katakan amin, amin. Tuhan menolong sih aku. Saya melihat juga banyak saudara yang mengalami kesulitan, tetapi ketika engkau fokus sama Tuhan, saya melihat Anda diberkati luar biasa. Anda diberkati luar biasa. Banyak hal-hal yang enggak masuk akal, berkat-berkat yang enggak masuk akal terjadi, saudaraku. Itu semua karena Tuhan, saudaraku. Ya, damai yang sempurna adalah hadiah bagi mereka yang sengaja memilih untuk mempertahankan pandangan pada kesetiaan Tuhan. Ketika saudaraku mengarahkan pandanganmu pada Yesus, engkau terima damai sejahtera. Cuman Anda mengarahkan pandangan Anda saja pada Yesus, engkau terima damai sejahtera yang sempurna, saudaraku. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai Anda aktif bekerja paling baik di tengah apa? Kekacauan. Kadang Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Ya, makanya orang-orang yang di luar Kristen, saudaraku ngomong, orang Kristen ini gendeng mau gimana? Lagi susah, haleluya, malah nyanyi neng gereja, saudaraku. Lagi keadaan nggak baik, malah kasih ke orang lain. Loh, terus kamu sendiri, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kan yang mencukupkan. Kadang orang tuh lihat kaum kita tuh, mereka tuh ngomong kita gendeng, saudaraku. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang nggak masuk akal di tengah kesulitan yang sama-sama kita alami, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kita merasakan damai sejahtera. Wis lah, buat kamu dulu. Terus teman kita ngomong, lah kok gampang, nanti Tuhan memelihara. Kan kita sering ngomong gitu. Kenyataannya kan sampai hari ini dipelihara Tuhan enggak? Dipelihara Tuhan. Saya ingat, saudaraku, banyak teman-teman yang dulu gereja kita itu dulu enggak sebagus ini, saudaraku. Perpuluhannya dulu persembahannya enggak sebesar ini, saudaraku. Banyak teman-teman itu yang kasih persembahan bukan karena mereka mampu. Mereka juga lagi dalam kesusahan. Tapi ada damai sejahtera yang mereka alami sehingga mereka kasih, nih aku tak kasih gereja aja. Saya melihat, ya kan dia kan sebenarnya lagi susah, tapi memutuskan untuk dapat memberi. Banyak, nggak cuma 1-2, banyak, saudaraku. Dan jawab dalam hati Anda, saudaraku, apakah hari ini apa yang sudah Anda berikan itu berlipat? Jawabannya, saya melihat lebih banyak lagi itu, lebih bersukacita lagi itu. Ya, damai, saudaraku. Kita memberi itu karena damai, saudaraku. Makanya di tempat ini enggak ada kolektor, saudaraku. Supaya enggak tertuduh dah di belakang. Kalau mau kasih, enggak ya enggak ada masalah, saudaraku. Karena memberi itu dari kerelaan hati, dari damai sejahtera. Dan puji Tuhan, kita yang mengalami Yesus, kita punya damai sejahtera, sehingga kita memberi dengan penuh sukacita, saudaraku. Dalam keadaan apapun. Damai sejahtera Allah menurut Filipi 4 ayat yang ke-7 adalah penjaga yang ajaib, yang melindungi pikiran Anda saat keadaan Anda tidak masuk akal.
Hari-hari ini saudaraku keadaan itu enggak masuk akal saudaraku. Benar, enggak masuk akal saudaraku. Inflasi itu terlalu tinggi. Sedangkan penghasilan Anda banyak dari penghasilan kita mungkin naiknya enggak setinggi inflasi saudaraku. Memangnya kalau Anda nambah 1 anak terus perusahaan Anda nambah gaji gitu kan belum tentu. Itu kan keadaan-keadaan yang enggak masuk akal tahu saudaraku. Ya, saya tahu saudaraku. Banyak dari kita yang mengalami mungkin keadaan-keadaan yang tidak ideal, tapi puji Tuhan. Gereja tetap ramai, yang datang tetap banyak, yang melayani tambah banyak. Kenapa? Karena kita mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku. Makanya saudaraku, fokus kita hanya pada Yesus. Ketika fokus kita pada Yesus, saudaraku, hal-hal yang enggak masuk akal yang terjadi di dunia ini kita bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Ya, damai ini membuktikan bahwa sumber damai kita bukan karena keadaan, tapi karena siapa? Kristus. Tepuk tangan buat Yesus, aku. Haleluya, aku. Contoh Raja Daud, aku ya. Dalam perjanjian lama, saya selalu terkesima dengan perbuatan Tuhan atas Raja Daud ini, aku. Dia banyak mengalami hal-hal yang berbahaya, aku. Dia berhadapan dengan Goliat, bahkan di masa dia sudah sukses, orang menyebut dia mengalahkan berlaksa-laksa, saudaraku ya. Dia dimusuhi oleh siapa? Raja Saul. Bayangin, saudaraku, kalau engkau hari ini jadi orang Indonesia, terus yang musuhin kamu presiden kita. Wah, bangga mabuk hidup kita tuh. Dengan semua kekuatan Saul memburu Daud. Dia dalam pelarian. Dia dalam kesesakan, dia dalam bahaya, saudaraku. Tapi apa yang dia lakukan, saudaraku? Malah dia nulis, saudaraku. Ini saya tuh kadang bingung, saudaraku. Ini kalau semua mazmur ditulis bentuk lagu, dia akan jadi orang yang paling kaya di negeri ini, bahkan di Amerika, saudaraku. Karena dapat apa? Royal. Susah nulis lagu. Dia nulis kayak gini, saudaraku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, ya sebab apa? Tuhan menopangku. Ini kan hal yang enggak masuk akal, saudaraku. Di dalam keadaan yang enggak masuk akal. Dia susah. Dia dalam keadaan bahaya, tapi dengan tenang dia nulis lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku kepada yang berumput hijau. Sebab gadamu dan tongkatmu ya. Piye to, saudaraku. Lagi susah nulis lagu. Lagi susah main kecapi, nyembah Tuhan. Gimana caranya? Karena dia punya damai sejahtera Allah. Bagaimana seorang punya damai sejahtera Allah, saudaraku? Karena dia kenal siapa yang dia sembah. Kalau saudaraku engkau kenal siapa yang engkau sembah, saudaraku, engkau enggak akan khawatir, saudaraku. Ya, besok tanggal CCP ya. Besok tanggal 2 gimana ya? Terus besok kalau daftar anak gimana ya? Besok bayar cicilan gimana? Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, kita enggak akan khawatir, saudaraku. Jalani aja. Nah, terus piye, Pak? Lepas tanggalnya enggak ada. Ketemu toh, ngomong. Lepaskan bebanmu. Jangan dipendam, saudaraku, ngomong. Maaf ya, aku belum bisa. Piye enake? Gampang toh, saudaraku. Tapi banyak orang enggak gitu, saudaraku. Tetap dipendam, tetap dipegang kesusahannya, tetap dipegang kekhawatirannya. Padahal kalau kekhawatirannya dilepas, dia berdoa, Tuhan, sudah tanggal sekian. Kenapa saya ngomong hal kayak gini, saudaraku? Ini kan yang paling relate toh dengan kehidupan kita kan, kayak gitu. Tuhan, wis tanggal sekian nih enggak ada. Tak doa dulu ya, doa dan tolong ya Tuhan ya, temui, ngomong, beres toh, saudaraku. Tapi enggak, ada orang yang tetap memegang bebannya, tapi enggak juga disahkan sama Yesus, saudaraku. Dan akhirnya babak belur. Padahal Tuhan tuh gampang, saudaraku, lepaskan bebanmu. Kalau kamu melepas, kamu akan mendapat. Padahal simpel, saudaraku, datang, ngomong, kelar, selesai. Ya, damai Daud bukan datang karena jumlah pasukannya, tetapi karena apa, saudaraku? Keyakinannya akan Tuhan yang menopangnya. Saudaraku, kau harus yakin bahwa Tuhan Yesus yang membuat semuanya itu indah. Semuanya itu baik. Damai sejahteramu timbul bukan karena keadaanmu baik atau kamu punya sesuatu yang baik. Kamu mengalami damai sejahtera oleh karena kamu punya
Yesus, saudaraku. Dia yang menopang hidupmu dalam keadaan apapun, saudaraku. Damai tak tergoyahkan, tidak terikat pada uang, kesehatan, atau laporan medis, saudaraku. Hampir semua kita yang di tempat ini sudah berumah tangga, saudaraku. Tentu kita punya standar yang enggak tertulis. Rekening harus di jumlah sekian. Nah, tentu kan kita punya standar kayak gitu. Ada orang yang mungkin dia masih punya uang, saudaraku. Kantongnya masih ada uang. Tapi ketika nominalnya berkurang daripada jumlah yang dia harapkan ideal, gak ada duit ki. Susah ki ya itu. Lagi dalam keadaan gak baik-baik saja nih. Dia punya uang gak? Punya. Tapi dia selalu ditanya, lagi gak ada duit ki. Nah, kan. Padahal damai sejahtera itu bukan terikat. Bukan terkontrol oleh karena nominal rekeningnya berapa tuh enggak. Kalau kita kenal Tuhan, saku, dah enggak peduli, saku, rekeningnya kita berapa. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus, yes, itu saku. Ketika kita mengalami damai sejahtera Yesus, saku, kita mempercayai bahwa keadaan-keadaan yang seperti itu cuma sementara. Makanya saya bilang, saku, percaya. Kalau kita mempercayai Yesus, saku, semua kayak gitu tuh sudah nggak mempengaruhi pikiran kita, saudara. Karena kita tahu Yesus bukan cuma memberi damai, tapi dia menjadi jawaban siap permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia, Aku memberikannya kepadamu. Jadi kalau Yesus ngomong seperti ini, apakah kita sudah punya damai sejahtera? Jawabannya sudah. Bagaimana cara mengaktifkannya? Saudara dibilang merenungkan firman Tuhan, merenungkan siap kebaikan Tuhan. Kalau dulu kita pernah ditolong, hari ini ditolong enggak? Ditolong. Kalau hari ini Yesus menolong kita, besok ditolong enggak? Ditolong. Itu jaminan damai sejahtera kita, saudaraku, bahwa Yesus menolong kita, Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan jika damai sejahtera itu tergantung pada hal-hal duniawi, itu damai sejahtera palsu. Dan saya percaya kita sudah mengalami damai sejahtera Kristus yang luar biasa. Mengapa, saudaraku? Saya banyak melihat, saudaraku, teman-teman yang lagi mungkin sibuk pekerjaannya, saudaraku, tapi dia masih tetap melayani, saudaraku. Saya melihat dia lagi susah nih, tapi dia membuka rumahnya untuk pertemuan, saudaraku. Kasih makanan yang banyak, kita bisa ngomong soal firman Tuhan, kita bisa perjamuan Tuhan, saudaraku. Itu yang membuat saya yakin Anda semua terima damai sejahtera Kristus, saudaraku. Puji Tuhan. Jemaat JBM diberkati Yesus, katakan amin. Kasih karunia melimpah, semakin kita menerima kasih karunia, saudaraku, semakin damai kita meluap. Ketika Anda menikmati kasih karunia Yesus, saudaraku, damaimu semakin melimpah-limpah. Tetapi ketika Anda memalingkan fokus kita daripada kasih karunia Yesus yang melimpah apa? Kekhawatiran. Sebaliknya aja, saudaraku. Ketika Anda fokus sama Yesus, damaimu melimpah. Ketika Anda fokus sama badai masalahmu, sama tantangan-tantanganmu, hatimu pasti enggak sejahtera. Pilih mana? Fokus sama Yesus, saudaraku. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan siapa? Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengalami damai sejahtera. Makanya, saudaraku, kenapa Daud itu bisa tidur nyenyak dalam pelariannya, saudaraku? Padahal dia mengalami bahaya, saudaraku, karena dia kenal siapa yang dia sembah. Mengapa Anda masih di tempat ini hari Minggu, padahal Senin sampai Sabtu kerja? Anda kan punya uang, Anda bisa memutuskan untuk keluar kota kan, untuk liburan. Tapi kenapa Anda rela Minggu datang ke tempat ini? Karena Anda ingin melihat siapa? Mengenal Yesus. Orang luar menganggap apa yang kita lakukan ini sebagai kebodohan. Tapi kita, anak-anak Tuhan, menganggap salib itu adalah keuntungan. Sebab itu puji Tuhan. Kalau setiap hari Anda menikmati firman Yesus, Anda makin mengenal Yesus. Semakin Anda mengenal Yesus,
percayalah saudaraku, itu Anda akan suatu ketika Anda akan kebal. Krisis itu enggak pengaruh. Pandemi itu enggak akan memengaruhi damai sejahteramu lagi. Karena makin kamu merenungkan tentang firman Yesus dan kebaikannya, makin damai sejahteramu melimpah-limpah. Apa itu tanggal tua? Wah, enggak ada ya, amin. Enggak ada, sudah fokus sama Yesus. Nanti kan pada waktunya, pada masa yang tepat, tiba-tiba ada hal-hal yang datang tanpa kita perkirakan. Tiba-tiba ada berkat. Loh, tak kasih tahu aku. Kalau ada berkat yang tiba-tiba, tak kasih tahu. Itu jawaban dari rasa percaya Anda yang Anda tempatkan pada Yesus di masa lalu. Kita enggak tahu kapan omongan kita itu menjadi penuaian, saudaraku. Hari ini mungkin tanggal berapa ini? Tanggal 21, ya. Kita mungkin butuh sesuatu, kita ngomong, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku ada dalam damai sejahtera-Mu. Tanggal 22 mungkin belum terjadi, tapi tiba-tiba tanggal 23, ada hal yang luar biasa terjadi. Ada hal baik terjadi. Itu karena rasa percaya Anda, karena perkataan Anda, apa yang Anda lakukan kemarin-kemarin, loh, saudaraku. Karena Anda mengenal siapa Tuhan, makanya Anda nggak akan khawatir. Sudah tidak ada lagi kata lagi tanggal tua nih. Sudah di sini nggak ada kata tanggal tua, isinya tanggal muda. Kurang keras, di sini nggak ada tanggal tua. Artinya tanggal apa? Muda. Pokoknya tanggal 25 itu tanggal muda. Tanggal 26 tanggal muda, 27 muda. Tiap hari pokoknya tanggal muda. Selalu terima berkat Tuhan, saudara. Ya, semakin Anda menyadari betapa kasih karunia Tuhan yang Dia berikan, semakin damai sejahtera Anda meluap keluar, saudara. Ya, prinsip pemberhentian, jangan berjuang untuk damai, masuklah dalam damai itu. Ketika Anda memutuskan untuk beribadah, saudara. Ketika Anda memutuskan untuk menyembah Tuhan, Anda memutuskan untuk bersyukur, Anda memutuskan untuk menyembah Tuhan, waktu biasa memimpin Anda nyanyi, sesungguhnya Anda sudah berada di dalam tempat perhentian itu. Anda memutuskan untuk Anda menyerahkan semua masalah Anda sama Tuhan. Tuhan, dah serahkan sama kamu. Waktu Anda angkat tangan terus, Anda nyembah Tuhan terus, itu sebagai tindakan profetik Anda untuk menyerahkan segala hal dalam hidupmu sama siapa? Sama Tuhan, sama Yesus. Membiarkan Yesus bekerja. Kita tuh bisanya apa, tahu saku ya? Kadang kita merasa yakin, sekalinya maju, babak bunyi semua. Ya. Tapi kadang ketika kita malah santai, Tuhan terserah kamu, lancar jaya. Kadang kayak gitu, saudara. Tuhan yang maha asik, saudara. Nah, apa ini? Ya, perintah Allah bagi orang percaya adalah beristirahat. Ibrani 4 ayat 9 sampai ke 10 berbicara tentang suatu hari pemberhentian yang masih tersedia bagi umat Allah. Dan saya mempercayai hari ini kita sudah masuk dalam tempat perhentian itu. Ketika Anda mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ketika kita memutuskan untuk duduk diam ketimbang kita khawatir terhadap masalah-masalah yang kita alami, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam tempat pemberhentian, tempat peristirahatan itu. Kita membiarkan kuasa Tuhan Yesus yang bekerja, bukan kemampuan kita, bukan pikiran kita. Percayalah, saudaraku, ketika Anda duduk menentukan firman Tuhan, bukan hanya damai sejahtera. Kuasa Tuhan itu bekerja tanpa kita melihat, saudaraku. Yakin aja, saudaraku. Yakinlah, kuasa Tuhan itu bekerja bahkan tanpa kita melihat. Bahkan kalau kita merasa kayaknya Tuhan tuh enggak ngelakuin apapun, sebenarnya Tuhan kuasanya bekerja, saudaraku. Memulihkan segala sesuatu, membuat hal-hal baik tanpa kita sadari, saudaraku. Sebagai anak Raja yang diberkati Yesus, apa yang harus kita lakukan? Menikmati berkat Raja kita, menikmati berkat Bapa kita. Tenang, karena backup kita siapa? Bapak di surga, Yesus, saudaraku. Orang mereka yang punya backup pengacara aja, mereka pede, saudaraku. Pakai baju oranye aja mereka masih senyum. Lah kok saudara itu punya backupnya yang menguasai, yang pencipta galaksi ini, saudaraku, yang membuat langit dan bumi ini, saudaraku kok bisa khawatir? Gimana ceritanya, saudaraku? Yakinlah, Tuhan Yesus itu punya kendali atas segala sesuatu. Anda tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda mengalami kesesakan, Anda mengalami tantangan, saudaraku, duduk, diam. Tuhan, ku serahkan padamu, Engkau yang bekerja. Wah, dah nikmati hidupmu aja, saudaraku.
Nanti masalahmu selesai dengan sendirinya, saudaraku. Damai maksimal Anda ketika Anda berhenti berusaha dan mulai beristirahat dalam kesempurnaan Kristus. Damai datang saat Anda melepaskan kekhawatiran Anda. Lepasin, saudaraku. Anda khawatir tentang apa toh? Khawatir tentang apa, saudaraku? Soal masa depan, uang, penghidupan di masa depan. Saudaraku, engkau punya Bapa yang luar biasa. Lepasin, saudaraku. Lepasin. Bebanmu itu lepasin. Anda tahu kenapa Tuhan itu suka sama Daud, saudaraku? Kalau dia doa, dia itu jujur, saudaraku. Kalau lagi dalam kesesakan, dia ngomong, Tuhan, aku lagi dalam kesesakan nih. Tapi aku yakin, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Saudaraku, kalau engkau punya kekhawatiran, ngomong sama Tuhan, enggak apa-apa, saudaraku, ada ayatnya kok. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau Anda punya rasa khawatir, serahkan sama Tuhan. Ngomong, Tuhan, aku punya kekhawatiran ini. Nih ya, besok anakku seperti Tuhan. Nih, aku kok lagi ngalamin seperti Tuhan, aku serahkan sama kamu Tuhan. Aku percaya Engkau yang membuat segala sesuatu baik pada waktu. Serahkan, saudaraku. Kadang lucu, saudaraku, ada orang yang enggak mampu, tapi masih memegang kekhawatirannya. Babak belur lah, saudaraku. Tapi ketika Anda, saudaraku, mengalami Yesus, apapun yang ada dalam kehidupan Anda, serahkan. Nanti hati Anda tenang. Kalau Anda sudah tenang, saudaraku, ya, Anda tuh punya keputusan tuh bijaksana, baik, saudaraku. Kalau orang lagi nggak tenang, lagi khawatir, memutuskan sesuatu, apa yang diputuskan, saudaraku? Imbasnya apa, saudaraku? Kita pernah tahu, saudaraku, kita pasti pernah dengar banyak cerita bahwa orang yang lagi dalam kekhawatiran, kekalutan, memutuskan sesuatu, hasilnya apa? Nggak baik. Makanya, saudaraku, kalau engkau lagi dalam kekhawatiran, duduk tenang, datang pada Yesus. Ini bukan berarti, saudaraku, nggak melakukan aktivitas, saudaraku. Engkau duduk tenang sejenak, saudaraku, ngomong sama Tuhan, saya percaya, Roh Kudus kasih inspirasi, saudaraku. Terus habis itu kamu dapat ide, iya ya, kenapa tadi enggak gini? Terus Anda balik lagi kerja, semua beres, saudaraku. Kan itu yang kita lakukan tanpa sadar, kan sebenarnya itu yang kita lakukan, saudaraku. Tapi kan kadang kita kan harus orang itu kan kadang ya, bersyukurlah kita yang enggak harus mentok dulu tapi nyerahin ke Tuhan. Ada orang yang mentok dulu, ya Tuhan. Padahal kalau dari awal kita menyerahkan kekuatan kita sama Tuhan, saudaraku, semua selesai jauh lebih cepat, saudaraku. Mengapa kita cemas, saudaraku? Karena kita memegang beban kita sendiri. Damai sejahtera datang ketika kita melepas beban itu. Dah dilepasin kekhawatiranmu, apa sih beban-beban kita di masa depan? Ya, anak kita, keluarga kita, pasangan kita, masa depan kita, serahkan ke Tuhan, saudaraku. Tuhan yang memelihara kita, saudaraku. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya, sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara? Yesus Kristus. Bayangin, saudaraku. Backup Anda tuh Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Selama yang kita butuhkan masih ada di dalam dunia ini, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dengan firman-Nya, Dia menciptakan cakrawala, burung, langit, semuanya, saudaraku, hanya dengan firman-Nya saja, saudaraku. Jadi jangan khawatir. Enggak mungkin, saudaraku, Tuhan enggak sanggup membiayai kehidupan kita. Enggak mungkin, saudaraku, Tuhan enggak sanggup memulihkan kehidupan kita, saudaraku. Makanya, saudaraku, kalau kamu mengalami kekhawatiran kayak gitu, maaf ya, kalau perlu deh, tinggal sejenak. Kalau kamu lagi dalam kalut banget, saudaraku, tinggalkan sejenak kerjaanmu, kamu renungkan firman Kristus, saudaraku. Sampai kamu klik, saudaraku, nanti kamu akan damai sejahtera menjalani hari-hari kamu, saudaraku. Setiap kali saya mengalami kekhawatiran, saudaraku, saya duduk di sini, dengerin firman Tuhan pakai headset. Sak kemengnya kupingku, saudaraku, sak bosennya kupingku, saudaraku, sampai akhirnya saya, klik, oh iya ya, Tuhan pasti menolongku. Engkau bisa lakukan itu di rumah, saudaraku.
Kalau perlu putar khotbah GPM, otomatis memutar saku dari pagi sampai malam. Anda tidur di sini, HP di situ biar memutar khotbahnya Pak Yakob, Pak Vincent saku. Sampai pagi, sampai saku alam bawah sadar kita itu mengakui bahwa Yesus itu yang sanggup menyelamatkan kita saku. Serahkan sama Tuhan saku. Dia yang memelihara kita. Makanya saku Bu Elsa sering ngomong kata susu. Apa toh susu kui? Susu itu penyelamat saku, tapi utuh saku. Enggak cuma dia kasih damai sejahtera. Kamu butuhnya apa? Dia menyelamatkan kita lewat apapun yang kita harapkan, inginkan, butuhkan. Susu itu artinya utuh, sempurna. Dia enggak cuma kasih damai sejahtera. Kalau kita butuh berkat, kita butuh untuk membaca Tuhan, dia enggak cuma kasih itu. Dia kasih kita semangat, dia kasih kita kekuatan, dia kasih kita kesehatan yang lebih daripada kemarin. Dia kasih kita ide-ide yang luar biasa, itu susu saku utuh. Makanya saku Yesus itu juru selamat, enggak cuma di surga, saku, tapi di mana? Di bumi, uang hidupnya kita di bumi. Saku, jangan pernah berpikir bahwa Yesus menyelamatkan kita hanya di surga. Enggak, di bumi juga Yesus menyelamatkan kita. Dia tahu, saku, sebagai manusia itu ngalami susah. Dia tahu, saku. Dia tahu kalau tanggal 1 gajian, tanggal 10 sudah koma. Dia tahu, saku. Dia kasih janji, dia kasih penghiburan. Ya kok ada yang ketawa, saku. Ngalami toh? Wih. Senyum-senyumnya. Enggak, itu kita percaya itu masa lalu sih aku. Enggak ada tanggal tua lagi ya, ada tanggal muda terus aku. Ya, tindakan penyerahan kekuatan adalah tindakan iman yang menghasilkan damai. Saudaraku, kau merenungkan firman Tuhan, kau menyerahkan kekuatan, sebenarnya kau sedang bertindak saku. Enggak ada kita itu pasif, enggak ada. Kita serahkan aja kekuatan kita pada Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan, itu sudah tindakan aktif kita. Anda sudah bertindak dengan iman. Saat orang lain mungkin memutuskan untuk mengeluh, memutuskan untuk khawatir, tapi kita memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan dan segala kebaikannya, itu adalah tindakan iman dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Damai Anda diikat oleh integritasnya Tuhan sendiri. Damai bukan perkara kita, tapi Tuhan yang membuat perjanjian. Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu, bukan kita. Bahkan kalau kita merasa keadaan kita enggak damai, sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia ciptakan dalam kehidupan kita itu, walaupun kita enggak melihat, Anda berada dalam perjanjian damai yang kekal dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Janji Tuhan adalah gunung-gunung boleh beranjak dan apa? Bukit-bukit boleh bergetar. Tetapi apa? Kasih setiaku tidak akan menjauh darimu dan perjanjian damaiku tidak akan hilang. Wah, ini. Yang janji siapa, saku? Tuhan. Yang janji Tuhan. Kalau manusia bisa mengingkari, tapi kalau yang janji Tuhan, dia enggak akan. Oleh sebab itu, saku, sekalipun, saya bilang, saku, sekalipun kita mungkin mempunyai backup yang luar biasa, teman, saudara yang luar biasa, please, jangan mengandalkan manusia, saku. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali kita mungkin berharap banget, ternyata pas 3 kalinya dia bilang, maaf ya, kok enggak bisa. Itu sebagai manusia tuh kita bisa kecewa loh, saku. Tapi kalau kita mengharapkan Tuhan, kita enggak akan pernah kecewa. Karena kita ngomong, kalau gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, mau gempa bumi lah, mau banjir lah, mau dalam keadaan apapun lah, perjanjiannya itu enggak akan hilang. Perjanjiannya kekal. Anda tahu kekal enggak? Kekal itu dari dulu sampai besok, saku. Mau kita, yang paling gampang begini, saku. Banyak orang itu ngutuk Israel, menuduhkan genosida, ngomong kamu membinasakan orang yang enggak berdosa. Tapi saya ngomong, saku, Israel kaya enggak? Kaya. Diberkati enggak? Diberkati. Dia dimusuhin banyak orang, saku.
Pernah hancur enggak? Dia masih berdiri tuh. Kita memang ngomong kelakuannya bejat enggak? Bejat, saudaraku, bejat. Tapi janji Tuhan hilang enggak? Enggak, saudaraku. Janji Tuhan enggak akan hilang. Sekali dia ngomong, aku mau memberkati kamu, itu janjinya enggak akan pernah hilang. Sekalipun kita mungkin berbuat yang enggak bagus. Tentu tindakan-tindakan yang enggak bagus itu ada konsekuensinya. Tapi perjanjian dari sisi Tuhan enggak akan pernah hilang. Enggak akan pernah terhapus, enggak akan pernah tergantikan. Jadi percayalah saudaraku, apapun yang kau alami, Yesus menolongmu saudaraku. Yesus kasih damai sejahtera saudaraku. Saya mau cerita, tapi saya berpikir bahwa cerita saya akan menambah durasi, tapi enggak apa-apa saudaraku. Saya mengalami banyak hal tentang hal ini saudaraku. Sehingga saya bisa cerita kepada Anda saudaraku. Sebelum saya menikah saudaraku, saya tinggal bersama ibu saya juga, keluarga saya saudaraku. Saya tidur biasa di sini, ibu saya di sebelah saya saudaraku. Kadang saudaraku, di satu masa dia nggak bisa bangun saudaraku. Jadi pernah sehari itu bisa ngangkat dia 12 kali kamar mandi. Saya berpikir, gile nih, kalau begini, kayak mana aku dapat jodoh nih? Gak mungkin kan aku menjaga ibu terus. Saya ngalami kayak gitu saudaraku. Jadi kalau Anda pernah ngalami badai, Anda ngalami tanah, saya ngalami saudaraku. Saya ngalami. Tapi selalu, seperti yang saya bilang, kekhawatiran itu nggak pernah terbukti. 1-2 hari kemudian orang tua sembuh saudaraku. Kemarin saudaraku, kira-kira 3 minggu yang lalu saudaraku, orang tua saya pergi tanpa sepengetahuan saya dan istri saudaraku, sehingga dia jatuhkan di jalan. Waktu itu saya lagi main ke tempatnya Gilang tuh Pak Sondro. Saya bilang saya pengen ke gereja tapi kok pengen balik rumah aja ya. Saya akhirnya balik ke rumah saudaraku, dan ternyata memang tetangga ngantar ibu dalam keadaan yang babak belur tuh beneran lecet, beneran berdarah, beneran kakinya sudah nggak tahu bentuknya seperti apa saudaraku. Saya bilang, wah, piye Tuhan. Aku suruh tenang ke, aku ngurus banyak hal, tapi wah, iya Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Setiap kali saya ngalami keadaan kayak gitu, saya selalu ngomong sama Tuhan, segala apa yang saya alami dan sebagainya. Dan hari ini sudah sehat kembali, dan saya mengalami kekaguman yang luar biasa sama Tuhan. Kami itu di rumah punya standar, terutama makanan sama kesehatan saudaraku. Dan karena terutama saya punya ibu lansia, saya punya ibu hamil, yang dulu saya berpikir, ini langsing nih kurus, makanya hemat. Ternyata saudaraku, setelah hamil tuh, makanya luar biasa saudaraku. Dan yang saya melihat banyak keadaan yang nggak masuk akal, tapi terselesaikan dengan hal yang nggak masuk akal pula saudaraku. Kalau dihitung saudaraku, ini nggak masuk akal benar saudaraku. Padahal hidup kami itu biasa-biasa aja. Tapi karena ada hal khusus yang memang soal yang tadi saya ceritakan saudaraku, kami itu di rumah tuh saudaraku, pengeluaran sebulan tuh bisa sampai 2 digit loh saudaraku. Piye, nggak apa weh, benar saudaraku. Sedangkan saudaraku, apa yang saya hasilkan mungkin belum tentu seperti itu saudaraku. Tapi cukup nggak? Dan itu ajaibnya terjadi selama berbulan-bulan. Tentu saudaraku yang pengurus tahu, berapa gajinya Pak Didi, tanya pengurus aku. Itu enggak masuk akal saudaraku, enggak masuk akal. Saya berpikir, Anda tahu sih, saya tuh sekolah tuh, orang taunya saya guru musik saudaraku. Kadang kalau pas khotbah ditanya, Pak dulu sekolah di mana? Saya bingung jawabnya saudaraku. Saya tuh sekolah STM, jurusan listrik saudaraku, nggak ada hubungannya dengan musik, nggak ada hubungannya dengan teologi ya saudaraku. Itu. Yang sekolah SMK, STM, katakan yes. Wah, ya ada toh saudaraku, ada. Dan bisa toh saudaraku, jadi nggak ada hubungannya saudaraku pendidikan kita dengan berkatuan kita di masa depan. Memang pendidikan itu menolong, itu cuma salah satu sarana saudaraku. Tapi saya bilang, yang menentukan masa depan kita itu siapa? Tuhan, saudaraku, kepercayaan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau saudaraku punya hal-hal yang gak masuk akal, ngomong sama Tuhan, nanti kan Tuhan selesaikan dengan cara-cara yang gak masuk akal juga. Setiap dibilang, saudaraku, saya tuh kadang mikir kalau pas lagi sujud, lagi
lagi merenungkan firman Tuhan untuk dikirim ke grup, ya Tuhan, aku ini sopo ya? Aku tuh siapa ya? Kok bisa ya aku berjalan sampai hari ini tuh? Itu enggak karena anugerah Tuhan tuh. Wah, itu enggak bisa aku. Makanya aku semua kalau kamu melihat zaman ini tuh enggak masuk akal aku. Banyak hal-hal buruk tuh terjadi yang kalau kamu melihat, kalau kamu mikir ini bisa melalui enggak? Gimana aku bisa? Itu anugerah Tuhan saja aku. Ya thanks to God, thanks buat semua orang-orang yang menolong dalam kehidupan saya aku. Tapi saya percaya itu semua karya Tuhan yang luar biasa. Saya minta pemain musik maju. Ya kalau aku mengalami hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang enggak masuk akal, kekhawatiran-kekhawatiranmu serahkan sama siapa? Tuhan, aku. Benar, saya mengalami aku. Kalau Anda yang kenal lama dengan saya, Anda tahu kan rumah saya di mana? Tahu ukuran rumah saya kayak gimana? Aku tahu kan kehidupan saya gimana? Tapi semua itu 12 tahun aku. Saya bisa bertahan. Saya sampai bilang sama istri saya, aku, dia tuh sudah kerja 5 tahun di Jakarta jauh lebih mapan daripada 12 tahun saya yang di sini. Dia sampai bisa nyicil flat di lantai 13, kamar 2, aku. Saya nggak bisa lakukan itu, aku. Saya nggak bisa. Saya sampai bilang ke dia, tenang, nanti Tuhan ganti, aku. Dan Tuhan lakukan itu, aku. Tuhan lakukan itu, aku. Makanya kalau aku di awal-awal bilang, istrinya kerja apa? Saya bilang, saya nyuruh dia nggak kerja. Biar berkat Tuhan yang memberkati dia. Karena saya tahu, saya memahami ibu rumah tangga itu susah. Yang ibu rumah tangga katakan, masih bangun pagi, masih nyiapin ini, masih nyiapin itu. Saya belum, iya nih anaknya 1, nih anaknya 2, anaknya 3. Siapa yang anaknya 3? Katakan amin. Ya, tuh. Repot aku. Makanya saya di awal, tenang, nanti apa yang sudah kamu tinggalkan, diganti Yesus. Lepaskan kekhawatiranmu, nanti Tuhan Yesus memelihara. Saya ngomong seperti itu sama istri saya. Dan sampai hari ini, aku, pekerjaan saya tetap sama, aku. Saya tetap di gereja. Saya tetap mengajar, aku. Di rumah nambah orang, aku. Nambah beban biaya, tapi Tuhan Yesus memelihara. Ini enggak ngomong angka, saya kasih tahu, aku. Saya enggak sombong, enggak ada yang bisa disombongin, aku. Ini enggak ngomongin 1 digit, aku. Ini sudah ngomong 2 digit, aku. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, aku, ada banyak orang yang kesusahan, aku. Ada banyak orang yang enggak bisa makan di sana, tapi hidup kita hari ini dipelihara Tuhan. Itu anugerah Tuhan, aku. Itu saya kalau mau ngomong seperti ini merinding, aku, karena gila nih. Ini Tuhan kalau sudah kerja itu ngeri, aku. Ngeri, aku. Masalahmu itu sudah disapu, itu enggak ada apa-apanya, aku. Damai sejahtera dikasih, enggak cuma damai, aku. Kamu butuh apa toh, nak? Ngomong, nak. Percaya, nak. Itu ngeri itu, aku. Kalau sudah waktunya Tuhan bertindak, aku. Wah, itu kita enggak ngomong kanan kiri tetangga satu etes, aku, bangsa. Alkitab ngomong, aku. Kekayaan orang fasik disediakan bagi orang yang mereka kumpulin, aku. Kerja keras mereka, aku. Ya kita tetap kerja, tapi dengan hati yang keras, dengan hati yang damai. Apa yang mereka kumpulkan, aku, mengalir di kehidupan orang-orang bareng saya. Yang bisa katakan, amin, aku. Mari kita berdiri, aku. Saja teman-teman pemusik untuk menyembah, aku. Ada satu bagian lagi, aku. Oh ya, yuk kita nyanyi satu lagi, aku. Oh Yesusku, ya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil namanya, aku. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Dia berikan hidupnya untuk kita, aku. Kau berikan hidupmu
untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang Angkat tanganmu dan katakan, kemuliaan bagimu di tempat yang maha di tinggi. tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Saya kita nyanyi lagu ini dengan penuh damai sejahtera. Sama-sama katakan, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. dengan penuh percaya katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat di mana Anda dan saya ditempatkan bersama Yesus Maha Tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memerdekakan kami dari segala macam ketakutan, kekhawatiran. Sebab hari ini kami diberitahukan bahwa kami sudah memiliki damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu sesungguhnya bukan sekedar perasaan, tapi damai sejahtera itu adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dan tinggal memerintah di dalam hati setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Muda Didik yang telah memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati anak-Mu ini dalam pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keluarga Arnold dan Putri yang hari ini mengadakan ucapan syukur untuk ulang tahun anaknya Gaby. Membagi berkat buat kami semua, Tuhan memberkati apa yang mereka sudah berikan buat kami dengan berkat berlipat kali ganda. Dan juga semua jemaat yang sudah dengan setia di sepanjang tahun 2025 ini mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui dana keuangan mereka, tenaga mereka dalam mereka melayani, waktu, bahkan doa-doa mereka. Kami percaya semua yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Dan itu firman Tuhan katakan seperti memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka lebih daripada melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekarang semua jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta isinya. Tuhan yang mengasihimu, Dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya oleh kematian dan kebangkitannya kita diselamatkan, kita dibenarkan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan.
dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepadamu. Dia memberikan damai sejahteranya, memerintah, memelihara hati, jiwa dan pikiran kita di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal diam dalam hatimu, menyertai, menolong dan menghiburmu, serta memeteraikanmu menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang mengasihi kita sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah, menyertai kita. Selalu dan selalu, selalu dan selalu, selalu dan selalu, dan selalu kau ada. Sekali lagi bersama-sama, selalu dan selalu kau ada. Yang percaya katakan, kau membuatku berharga di mana. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, ibadah perayaan Natal kita adakan hari Kamis, tepat tanggal 25 Desember jam 8 pagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa woro-woro, ya kita jadikan momen Natal ini setahun sekali untuk kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, ya menikmati kabar baik dan berkat-berkat yang sudah disediakan. Acara-acara sudah disiapkan, makanan disiapkan. Ya tahun ini kita tidak membagikan dus roti, tapi kita akan makan bersama-sama di tempat ini. Kemudian tanggal 1 Januari juga hari Kamis Bapak Ibu Saudara kita adakan 4:30 sore. Dan acara tahun baru akan diisi oleh banyak kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan juga mungkin membutuhkan bantuan doa, ya yuk bersaksi di tempat ini, ya kita sama-sama saling menguatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian ya di tengah-tengah kita hari ini datang ada 2 tamu. Ya, yang pertama ini saya kenalnya Pak Raul, tapi ternyata masih muda dari Solo, kebetulan hari ini datang. Ya, silakan berdiri Raul ya, Pak Raul ya. Siapa Pak Raul ini? Ya silakan duduk lagi Pak. Pak Raul ini diutus oleh bosnya namanya Pak Susanto dari Surabaya. Dia yang akan mempersiapkan nanti rencana pemasangan LED Videotron di gereja kita. Setelah kita mempersiapkan bangunan di lantai 2. Jadi Pak Raul ini anak Tuhan, bosnya anak Tuhan juga, orang Surabaya. Nah gereja kita dikasih termin pembayaran yang sangat mudah sekali dan sangat rendah sekali Bapak Ibu ya. Nah nanti kapan-kapan mungkin bosnya juga bisa berkunjung ke sini ya. Kemudian yang kedua ada Axel ya, Axel bisa berdiri ya, kita berikan tepuk tangan. Ini dari Surabaya Bapak Ibu Saudara. Ya, Axel ini adalah jemaatnya Pastor Yanuar yang kemarin datang melayani kita dan Axel ini melayani sebagai worship leader. Nah itu saja Bapak Ibu Saudara dan sekali lagi terima kasih buat kehadirannya, kesetiaannya sampai di penghujung tahun ini. Mari kita tutup tahun ini dengan sukacita dan kita masuk bersama-sama di tahun 2026 dengan pengharapan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di hari Kamis tanggal 25 jam 8 pagi juga hari Minggu depan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Bapak Ibu Saudara di luar ada hidangan dari keluarga Arnold dan Putri dan juga Ibu Ida dan juga mungkin teman-teman yang lain. Silakan menikmati, ada es gempol dan ada batagor ya. Jangan pulang dulu, silakan menikmati.